berambut pirang, lewat berjalan dengan sopan. Jangan lihat kesuksesan yang sekarang, tapi lihat juga usaha yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran, hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Ini aktivitasku di sore hari. Jadi hari ini tuh aku mau masak menu yang super simple lagi. Ya seperti biasalah ya teman-teman, aku tuh kan masak selalu menggunakan menu-menu yang simple. Dan di sini tuh kalian bisa lihat aku tuh udah bikin persiapan buat bikin telur dadar. Lalu di sini juga aku itu mau motong-motongin tempe. Nah ini tuh aku bener-bener suka sih ya sama pisau aku yang baru ini. Tapi sayang aku tuh belum beli untuk tempatnya gitu ya teman-teman. Enak kan kalau misalnya pisaunya itu ada tempatnya, jadi pas mau dipakai itu tuh lebih mudah gitu ya buat ngambilnya. Cuman ya gitu, aku masih belum sempat buat pergi nyari tempatnya gitu ya. Sekarang itu pak suami itu keseringan lembur teman-teman, pulangnya terkadang udah jam 11 malam. Alhamdulillah gitu ya. Tapi ya itu juga salahnya gitu ya, kalau misalnya pak suami sering lembur, akunya juga jarang banget buat pergi jalan-jalan gitu ya. Terus juga nggak pernah jalan-jalan sore, nggak keluar-keluar rumah gitu ya teman-teman. Palingan ya di halaman doang gitu kan. Kepengennya sih aku tuh keluar gitu ya, pergi ke Toserba buat nyari-nyari tempat sendok. Maksudnya buat tempat pisau aku itu ya, pisau aku yang pink. Cuman ya gitu teman-teman, belum bisa gitu ya buat keluar. Jadi ya udah biar aja dulu pisaunya di kotaknya aja. Oke, selanjutnya di sini aku lanjut mau ngulekin cabai nih teman-teman. Kalau misalnya ngulek-ngulek seperti ini tuh harus nyari waktu yang lumayan senggang ya. Dan alhamdulillah sih ini tuh aku agak lumayan senggang gitu sih ya teman-teman. Waktunya ya lumayan lah ya. Maksudnya tuh nggak terlalu yang keburu-buru banget buat masak. Kalau aku itu lagi dikejar-kejar waktu, pengen banget cepat matengnya. Dan juga aku itu kayak merasa capek buat ngulek. Biasanya aku nggak ngulek ya teman-teman, biasanya aku blender aja. Cuman memang pak suami itu bener-bener suka ya kalau misalnya aku itu bikin sambal, tapi sambalnya itu diulek. Cuman aku bilang sama pak suami kalau misalnya aku lagi senggang dan memang banyak waktu buat memasak, nggak direcokin anak-anak juga, aku akan ulek. Tapi kalau misalnya direcokin sama anak-anak, auto blender yang paling cepat ya teman-teman. Karena kalau misalnya direcokin anak-anak buat ngulek pun rasanya itu nggak fokus gitu. Nah di sini tuh kalau aku ngulek itu keseringannya cabenya dulu ya yang aku ulek sampai lumayan halus menurut aku gitu ya, lalu baru aku masukin untuk si bawangnya. Jadi bawangnya itu tuh nanti nggak terlalu halus gitu teman-teman. Nah itu tuh yang bikin enak banget sih ya menurut aku dan pak suami sih juga bilang kayak gitu ya, dia suka kalau misalnya bawangnya tuh kayak nggak terlalu halus-halus gitu. Oke, udah kelar ulek mengulek. Lanjut di sini aku itu mau masak selanjutnya ya teman-teman. Di sini aku udah panaskan wajan, dikasih minyak. Lalu di sini aku masukin untuk si telur. Karena di sini tuh aku mau bikin telur dadar aja ya. Karena hari ini tuh nggak terlalu yang pengen menunya itu yang ribet-ribet ya teman-teman. Pengen menunya itu yang super simple aja. Nah ini tuh telur dadarnya itu ngembang banget ya, enak ya teman-teman kalau misalnya bikin telur dadar di teflon kayak gini. Tapi ya gitulah ya teman-teman, dia tuh kayak lebar banget gitu ya. Nah aku itu menggunakan sutil yang kayu ya teman-teman, karena ternyata sutilku yang aku beli waktu itu tuh dengan harga 25 ribuan satu tuh gosong gitu. Dia bukan meleleh, cuman gosong, mungkin karena itu tuh bukan yang asli gitu ya teman-teman. Dan akhirnya karena aku itu takut nantinya berbahaya kemasakan, jadinya aku kasih mainan twin ya teman-teman untuk sendok, untuk sutilnya. Jadi mungkin kalian itu heran kenapa twin itu pada mainin sutil. Jadi tuh sutil memang udah nggak dipakai lagi ya. Nah sekarang aku pakai yang kayu ini aja dulu. Semoga aku ada rezeki buat beli yang sutil yang silikon yang bagus ya teman-teman. Harganya itu sih lumayan gitu ya, menurut aku lumayan mehong. Itu tuh kayaknya hampir 200-an gitu ya. Aku tuh belum ada budgetnya. Ya semoga lah nanti ya ada rezekinya biar aku tuh bisa punya sutil yang silikon. Cuman aku tuh masih takut ya teman-teman buat beli yang asal-asalan gitu ya, karena takut kejadian kayak yang sebelumnya, dia itu kayak gosong gitu.
Oke, balik lagi ke videonya. Nah, di sini tuh aku mau kasih air dari tepung ini tuh tepung serbaguna ya, teman-teman. Aku pakai yang merek Sajiku. Ini tuh aku pakai buat aku itu menggoreng tempe. Jadi aku tuh pakainya untuk airnya itu menggunakan air es ya, teman-teman. Karena kalau misalnya air es, dia itu kayak lebih garing gitu ya untuk si tepungnya itu nanti. Nah, langsung aja di sini aku udah panasin minyak, lalu aku cemplungin aja untuk si tempenya. Dan kalau misalnya udah tercampur ya tinggal dimasukin aja gitu ya, teman-teman, ke dalam si wajan dan minyak. Aku jarang banget ya, teman-teman, mungkin bikin menu-menu yang seperti ini, tapi kalau sesekali sih pengen juga gitu ya. Tapi kalau sering-sering aku nggak doyan ya, teman-teman. Apalagi tempe ini tuh enaknya itu kayak masih anget-anget gitu ya. Pokoknya sekali makan aja, tapi kalau udah berulang aku bener-bener nggak mau gitu. Alhamdulillah sih hari ini Pak suami itu pulangnya agak rada cepet gitu ya, teman-teman. Jadinya tempe ini tuh nanti bakalan cepat gitu habisnya gitu. Karena memang untuk tempe itu tuh bagusnya kayak habis dimasak gitu masih anget-anget itu langsung dimakan. Karena kalau udah dingin nanti dia tuh nggak bakalan enak lagi. Jangan lupa untuk tempenya itu dibolak-balik ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas kayak gini, aku juga mau jawab salah satu pertanyaan. Nggak salah satu sih, ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang pada nanya sama aku rumah aku tuh di tepi pantai atau enggak gitu ya. Karena mereka lihat itu halaman aku itu halaman berpasir. Nah, di sini aku mau jawab, di tempatku ini tidak ada pantai ya, teman-teman. Adanya itu sungai. Jadi memang tanah di sini tuh memang tanah berpasir kayak gitu. Aku juga nggak tahu asal muasalnya itu dari mana. Mungkin dari sungai ya, teman-teman, karena sungai di sini itu tuh tanahnya tuh berpasir gitu. Tapi kalau di sini laut itu tuh nggak ada ya. Ada sih laut, cuman tuh jauh ya, teman-teman. Arah jalan ke Sumbar itu tuh banyak sih lautnya. Tapi kalau untuk di Pekanbarunya ini sendiri itu tuh nggak ada lautnya gitu ya. Nah, ada juga nih yang bertanya baby twin aku itu umur berapa. Nah, insya Allah baby twin itu bulan depan tanggal 6 bulan 7 itu tuh baby twin pas umurnya itu di 2 tahun ya, teman-teman. Cuman ya baby twin aku walaupun udah 2 tahun dia itu tuh belum lancar ngomong. Ada yang samaan gak sih anaknya 2 tahun tapi belum bisa ngomong? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Dan bagaimana untuk cara merangsang anak itu supaya dia itu mau ngomong gitu. Kalau baby twin itu kalau misalnya aku ngomong dia tuh ngerti, cuman aku suruh dia ngucapin dia tuh kayak nggak mau gitu, dia tuh diam aja gitu ya, teman-teman. Nanti dia itu bahasanya itu aneh gitu pokoknya. Kalau si kakak itu bahasanya itu kadang kecekah kalau si adek itu bahasanya itu ciwa katanya. Itu aku nggak ngerti dia itu ngomong apa. Cuman kadang kalau misalnya dia ngomong sama aku, dia suka ngeliatin muka aku lalu dia bilang itu ciwa. Aku nggak ngerti. Aku udah sering banget ngajarin anak-anak itu ngomong ya, teman-teman. Terus juga kadang aku tuh sambil masak-masak kayak gini juga sering nyamperin mereka sambil nyanyi-nyanyi, katanya gitu juga bisa merangsang ya, teman-teman. Cuman ya gitu, anak-anak itu belum mau gitu ya buat disuruh ngomong. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, teman-teman. Perkembangan setiap anak itu pasti berbeda-beda dan kita itu nggak boleh membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain ya. Ya kita syukuri aja dan kita didik aja anak kita sebisanya kita. Oke deh, teman-teman, lanjut dulu ya ke videonya. Tadi itu aku nggak bikin sambal dicampur sama cabai gitu, maksudnya sambalnya itu tuh terpisah ya, teman-teman. Jadi cabai rawit yang tadi itu yang aku sambal itu tuh nggak aku campurin ke apa-apa gitu ya. Jadi sambalnya tuh sambal rawit tok gitu ya, teman-teman. Jadi aku itu seneng sih sambalnya kayak gini. Nah, ini tuh ada sambal cabai rawit, ada telur dadar, dan juga ada tempe goreng. Masya Allah, ini aja ya menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut. Di sini juga aku langsung susun aja ke dalam tudung saji aku ya. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, ini tuh di malam hari ya, teman-teman. Ini tuh detik-detik anak-anak itu udah mau tidur. Jadi kalau misalnya anak-anak itu mau tidur, biasanya aku itu gantiin bajunya terus pakein pampers ya, teman-teman. Kalau misalnya mereka itu banyak main, biasanya aku langsung lap-lap gitu badannya. Lalu aku ganti singletnya. Cuman ini tadi nggak terlalu yang aktif banget dan juga di rumah nggak terlalu gerah. Makanya aku nggak ganti ya untuk singletnya, langsung aja aku pakein baju.
Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas, aku juga mau sapa-sapa kalian. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah selalu hadir di video aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua. Amin amin Allahumma amin. Nah seperti inilah kerempongan aku kalau misalnya udah mau detik-detik anak itu mau tidur ya teman-teman. Jadi aku itu gantiin baju mereka, lalu aku itu beresin mainan, pokoknya bersih-bersih rumah sebelum mereka itu tidur, wajib banget ya. Jadi nanti pas mereka tidur rumah udah bersih, jadinya aku juga tenang. Kalau misalnya tidur meninggalkan rumah yang berantakan, itu rasanya itu benar-benar nggak tenang banget ya teman-teman. Suka kepikiran deh pokoknya ya. Kalau aku itu biasanya sih yang ngerjain ini tuh Pak suami ya teman-teman. Cuman memang ini tuh Pak suami lagi kecapean gitu ya. Jadi ya udah biar aku aja yang beresin. Pak suami itu baring-baring di kamar gitu ya, main bersama anak-anak juga. Gimana nih teman-teman, menurut kalian pencahayaan kalau di malam hari di rumah aku ini apakah masih kurang terang atau bagaimana ya? Boleh untuk kalian tulis dong di kolom komentar. Oke, selanjutnya sebelum tidur ya seperti biasalah ya, bersih-bersih dulu untuk area kasur supaya nanti pas mau ditidurin itu tuh bener-bener enak ya teman-teman buat dipakai tidur. Memang sih sekarang ini kami tuh bener-bener suka untuk tidur di kamar semenjak kamar itu udah di plafon, itu bener-bener udah nyaman buat dipakai tidur ya. Biasanya kalau malam itu tuh berasa kayak es ya teman-teman, dingin banget gitu ya. Kalau siang itu berasa panas banget. Nah kalau sekarang alhamdulillah malam itu tuh lumayan nyaman tidurnya, siang juga enak ya buat dipakai tidur. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Alhamdulillah dari aku nge-YouTube aku bisa pasangin plafon sedikit-sedikit di rumahku. Ya walaupun rumahku ini cuma rumah kayu, tapi insya Allah aku akan berusaha membuat rumahku ini menjadi tempat ternyaman untuk kami semua ya. Karena memang seperti yang kita tahu lah, rumah kita itu adalah surga untuk kita semua. Oke, dilanjut nih teman-teman, anak-anak itu udah dihandle sama Pak suami. Di sini lanjut aku itu mau unboxing. Alhamdulillah aku dapat kiriman paket lagi nih. Ini tuh paket dari Mam Nuni Mariani. Masya Allah, terima kasih ya Mam. Jadi paket ini tuh adalah paket hordeng kolong lagi ya teman-teman. Sebenarnya hordeng ini tuh dibikinnya itu sebelum aku bikin meja kompor aku yang baru gitu. Masih pakai meja kompor yang lama itu ya. Cuman ini tuh buat meja makan sama meja dispenser. Tapi karena ada satu dan lain hal barulah bisa nyampe sekarang ya ke akunya. Cuman aku sih agak rada bingung ya nanti aku mau pasangnya gimana, karena kan ini tuh dikirimnya itu berapa biji ya aku itu lupa. Tapi ini tuh buat meja makan sama meja dispenser gitu teman-teman. Aku itu bingung kalau misalnya aku pasang ini nanti buat meja kolongnya itu yang mana gitu. Mungkin boleh kalian kasih saran ya teman-teman. Aku sih benar-benar suka banget ya sama hordeng bikinan Mam ini tuh adalah yang dijahit sendiri gitu teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar spesial. Aku bakalan pakai sih ini ya. Untuk Mam Nuni Mariani, terima kasih ya Mam sudah ngirimin aku hordeng ini. Semoga Mam di sana murah rezeki, selalu dilancarkan rezekinya ya. Terima kasih banyak atas kenang-kenangannya ini. Insya Allah aku akan jaga, akan rawat, dan insya Allah akan juga aku pakai ya Mam. Menurut kalian bagaimana nih teman-teman untuk motif dari hordeng yang dikirim Mam Nuni Mariani? Menurut aku sih ini tuh cantik ya, karena memang aku itu pecinta segala-gala warna, termasuk bunga-bunga pink ini bener-bener cakep banget. Aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku sampai di detik ini. Aku juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe. Nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.